Pemirsa, kepekaan sosial tak boleh sekedar wacana. Peristiwa di Ngada sudah sepatutnya menjadi alarm nurani bagi kita semua. Seorang anak pergi diduga karena buku yang tak sanggup ia punya. Ironisnya, di Sumedang ada tangan-tangan yang berbagi tanpa meminta balas jasa. Jika berbagi bisa menyelamatkan dan abai bisa merenggut nyawa. Lantas, sudahkah kita benar-benar peka pada sekitar sebelum terlambat semua? Yudi hadir di sini. Inilah Sindu Prime. Saat ini laga semifinal Indonesia-Jepang tengah berlangsung. Kita bergabung dengan Amrina Rida langsung dari Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta. Amrina, seperti apa antusiasme supporter kedua tim malam ini? Iya Yudi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa baru saja tadi dimulai adanya kick-off pertandingan di babak semifinal antara Timnas Futsal Indonesia dengan Timnas Jepang. Namun nampaknya hingga saat ini masih begitu banyak dari para penggemar yang masih berusaha untuk masuk ke area tribun. Ini kami berada di area gerbang 56 ataupun juga gate 56. Dan nampaknya meskipun untuk pertandingan sudah dimulai, tapi masih banyak para penggemar yang baru saja tiba dan sekarang sedang antri begitu ya untuk masuk ke area tribun. Ini kita bisa melihat bahwa banyak yang berlari-lari buru-buru begitu untuk bisa menyaksikan secara penuh pertandingan antara Indonesia versus Jepang dalam babak semifinal FC Futsal Asian Cup 2026. Yang juga Yudi dan juga pemirsa, sebagai informasi bahwa pertandingan semifinal ini adalah merupakan sejarah baru bagi Timnas Futsal Indonesia, yang mana ini adalah pertama kalinya Indonesia mampu lolos ke babak semifinal. Nah, ini adalah salah satu perjuangan yang luar biasa bagi Timnas Futsal Indonesia, yang mana untuk berada di titik ini harus mengikuti atau juga melalui kompetisi yang sangat amat panjang, dan babak ini adalah babak yang berhasil dilakukan ataupun juga diraih oleh Timnas Futsal Indonesia setelah pada tanggal 3 Februari lalu Timnas Futsal Indonesia berhasil menang melawan Vietnam dengan skor 3-2. Nah, ini yang akan kita nantikan nanti Yudi dan juga pemirsa, bagaimana hasil akhir pertandingan antara Timnas Futsal Indonesia versus Jepang. Tentunya para penggemar sedari tadi mereka optimis sekali Indonesia akan menang dengan skor, kalau bisa mereka berpikir menginginkan Indonesia menang dengan skor 3-1. Tadi bahkan ada yang menebak seperti itu. Tapi tentu hasilnya harus kita lihat nanti. Dan juga pemirsa, kita akan lihat bagaimana beberapa waktu mendatang, kurang lebih 2 jam mendatang, performa dari para pemain dalam pertandingan melawan Jepang. Tentunya kita harapkan pertandingan hari ini dapat dimainkan dengan baik agar nantinya Indonesia dapat lolos menuju ke babak final dan juga akan bertanding melawan Iran pada tanggal 7 Februari mendatang. Sementara demikian, kembali ke Anda, Yudi. Baik, semoga prediksinya terkabulkan ya. Yang penting Indonesia bisa lolos menang dari Jepang ke final kita. Terima kasih Amrina ya. Selamat bertugas kembali Amrina. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto sore tadi melantik Hakim MK dan Wakil Menteri Keuangan RI yang baru. Presiden melantik Adis Kadir menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Istana Negara. Inilah Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, yang melantik Adis Kadir menjadi Hakim MK, menggantikan posisi Profesor Arief Hidayat yang memasuki masa pensiunnya. Adis Kadir sebelumnya adalah Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Adis memiliki gelar profesor dan doktor di bidang hukum dan punya rekam jejak panjang di ranah legislatif. Republik Indonesia. Adis Kadir menjadi Hakim MK. Berikutnya Presiden Prabowo Subianto di kesempatan yang sama juga melantik Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, Yuda Agung. Yuda Agung dikenal sebagai ekonom senior, lulusan teknologi industri pertanian dan doktor di bidang ekonomi keuangan di Birmingham, Inggris. Yuda juga pernah menjabat asisten gubernur Bank Indonesia dan deputi gubernur Bank Indonesia. Adalah 5 Februari menjaga konstitusi, menafsir konstitusi dan menjaga ideologi negara. Jadi sesuai dengan undang-undang inilah yang harus nanti saya laksanakan di sana. Intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini
menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan, Yuda Agung mempunyai pengalaman panjang di Bank Indonesia. Dari sisi akademik, Yuda Agung menyandang Doktor Ekonomi dari Universitas Warwick, Inggris. Inilah dia pemirsa, sebelum ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan, Yuda Agung menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2022. Ia mengundurkan diri dari Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 13 Januari 2026 lalu. Di internal BI, Yuda Agung bukan figur baru karena sudah memulai karirnya sebagai ekonom. Kemudian dari sisi akademik, Yuda Agung memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang sangat kuat. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Pajajaran, menyelesaikan S2 dan S3 di bidang ekonomi di Universitas Warwick, Inggris. Tidak hanya melantik, Presiden juga mendadak memanggil beberapa diplomat senior pemirsa. Kemarin, Presiden mengumpulkan mantan Menlu dan Wamenlu dari berbagai era. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto membahas keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Donald Trump dan isu-isu internasional lainnya. Bu Retno, izin terkait dengan apa Bu pertemuan hari ini? Dia, kita ada Retno Marsudi ya. Sejumlah mantan Menteri Luar Negeri di Istana Kepresidenan kemarin datang bertemu Presiden Prabowo Subianto, pemirsa. Selain Retno Marsudi, ada Martina Telegawa, Dino Patijalal, dan Alwi Shihab. Menurut Menteri Luar Negeri periode 99 hingga 2001, Alwi Shihab, katanya pertemuan ini langkah positif menyampaikan masukan tentang kebijakan luar negeri kepada Presiden Prabowo. Dan isu yang dibahas dalam pertemuan ini adalah tentang Board of Peace yang juga banyak dipertanyakan masyarakat. Dan Alwi mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace jadi topik diskusi penting yang dibicarakan bersama Presiden Prabowo. Kita baru saja tadi selesai melakukan pertemuan dan saya kira ini merupakan satu rangkaian pertemuan yang akan dijadwalkan secara rutin dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi, dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Dan sesuai tadi apa yang jadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai suatu agenda yang sifatnya rutin sehingga bisa dicapai suatu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri. Saya kira ya kan Pak Presiden manggil kami ini yang bekas Menlu untuk memberikan masukan, pendapat kami bagaimana. Itu aja. Jadi ya saya udah ada masukannya, tapi nggak boleh saya sampaikan sekarang. Saya nggak boleh disampaikan di depan Presiden. Kalau enggak, poin pentingnya aja Pak. Kira-kira garis besarnya mungkin Pak. Yang saya akan sampaikan itu garis besar. Kita ada 20 orang yang diundang kan. Soal Board of Peace mungkin Pak salah satunya. Apa? Soal Board of Peace. Nanti dibahas. Justru itu Board of Peace itu. Gimana? Apakah penting Indonesia ikut, apa tidak penting? Nah, itu yang dibahas nanti. Pandangan Bapak seperti apa Pak dengan bergabungnya Indonesia ke SASO? Ya, ada keuntungan kita bergabung, tapi ada reservasi. Nah, itu aja kira-kira. Itu yang mau dibahas nanti. Iya. Jadi apa yang harus diperhatikan? Kan kita udah masuk. Masa kita bilang keluar? Kan nggak mungkin. Tapi itu bisa terjadi nggak Pak? Nggak. Presiden tentu punya pandangan kenapa dia mesti ikut. Dan itu ada alasan-alasannya. Dan saya kira alasan-alasan yang valid. Pak Alwi mendukung itu nggak sih Pak? Indonesia untuk masuk?
pandangan Pak Oli mendukung? Mendukung lah. Masa nggak mendukung? Berarti penting Pak Indonesia bergabung dengan GOP? Penting. Ada alasan untuk bergabung. Ada alasan. Oke? Meskipun tidak ada perwakilan dari Palestina Pak yang terlibat? Justru itu yang perlu bagaimana diperbaiki di dalam. Jadi jangan sampai kalau kita tidak ikut, kita tidak bisa ngomong. Tapi kalau kita di dalam, kita bisa ngomong. Jangan begitu dong. Ini kan kita mau memperjuangkan Palestina. Jangan hanya Israel aja yang diperhatikan. Nah, itu kira-kira yang saya akan sampaikan. Sudah bocor nih. Banyak dibahas mengenai resiko, ya. Banyak dibahas mengenai opsi, banyak dibahas mengenai ranjau, ya. Dan skenario-skenario yang bisa dihadapi Indonesia ke depan yang membahayakan juga, ya. Nah, semua ini beliau tampung, ya, dan beliau respon. Nah, kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini, ya. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Ya, kan tidak ada opsi lain. Dan faktanya adalah Board of Peace ini yang bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel. Ya. Bukan hanya diplomat senior, sebelumnya Presiden mengundang 16 ormas Islam ke istana dan hasilnya 16 ormas Islam sepakat mendukung Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump. Prabowo mengundang sejumlah ormas untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace dan implikasinya terhadap rakyat Palestina. Beberapa perwakilan ormas yang diundang diantaranya Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan DPP Hidayatullah. Ketua Umum PBNU Yahya Kholilistakuf atau Gus Yahya menyebut mendapatkan sejumlah penjelasan dari Presiden terkait upaya membantu Palestina. Gus Yahya juga menyebut sebanyak 16 ormas Islam bersama sejumlah pimpinan pondok pesantren menyatakan sepakat mendukung langkah strategis pemerintah memperjuangkan rakyat Gaza. Agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina, termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace ini. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono menjawab kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace jika sudah tidak sejalan dengan target yang ingin dicapai Indonesia dari kondisi di Palestina. Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ. Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia jadi salah satu negara yang menyatakan bergabung dan menandatangani piagam Board of Peace di Davos, Swiss 22 Januari lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebut iuran 17 triliun rupiah untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza akan dipotong dari jatah Kementerian Pertahanan. Jika angka itu dirasa masih kurang, anggaran sektor lain siap-siap terkena geser lewat realokasi. Nanti kita lihat, kalau nggak cukup yang pasti kita reorientasi kan. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap prudent. Tapi dengan angka 16 triliun itu berarti tetap anggaran APBN aman ya Pak? Ya, aman. Masih ada space yang masih dipakai. Sebagian ada anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu, di situ bisa dimasukin ke sana.
Kita beralih ke informasi lainnya. Lagi-lagi oknum pejabat nakal terjaring radar KPK. Dan kali ini pejabat bea cukai yang harus gigit jari. Tidak tanggung-tanggung dari hasil OTT di Jakarta dan Lampung. Petugas menyita tumpukan uang tunai hingga emas seberat 3 kg. Mendapatkan tumpukan emas 3 kg. Pemirsa, juru bicara KPK mengatakan selain menyita barang bukti uang tunai yang terdiri dari mata uang rupiah dan asing, KPK juga menangkap sejumlah orang di Jakarta dan Lampung. Salah satunya mantan Direktur Penyidikan Penindakan Bea Cukai atau Setara Eselon 2. Penangkapan terkait dugaan korupsi impor. Sangkutan pejabat Eselon 2 di Bea Cukai. Sebenarnya sudah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Ya, itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Berapa orang? Yang mana? Yang kasus yang ini berapa orang yang diamankan? Ini ada beberapa orang yang diamankan dan ini teman-teman juga masih bergerak di lapangan. Jadi nanti kita akan update perkembangannya. Barang bukti yang kedua ini kira-kira? Barang bukti. Untuk barang bukti ada uang tunai, baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah. Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kg emas. Ya, terkait dengan beberapa barang yang masuk ke Indonesia begitu ya. Selain di Jakarta dan Lampung, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga gelar OTT di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin di kawasan Lambung Mangkurat membenarkan adanya pejabat yang diamankan KPK untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Sementara itu PLT Kabid P2 Humas Kanwil DJP Kalsel Teng Triwibowo menyatakan otoritas pajak menghormati langkah-langkah yang diambil para penegak hukum dan akan bersikap kooperatif menindaklanjuti temuan KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggapi operasi tangkap tangan OTT KPK di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin dan mantan pejabat di Ditjen Bea Cukai, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan jatuhkan sanksi pemberhentian jika ada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangannya yang terbukti terlibat. Lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau memang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya abrik. Kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya emang ada sesuatu yang ada di situ. Bukan rotasi kalau saya nggak boleh mecas ya. Pak, tadi Bapak bilang nanti kita akan non-jobkan mungkin di salah tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti nggak? Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, sekarang berhentikan. Kita lanjut pemirsa, komika Panji Pragiwaksono dijadwalkan diperiksa Barreskrim Polri Jumat besok, di mana pemeriksaan berdasarkan laporan atas tayangan Mensrea. Polda Metro Jaya mengirimkan undangan panggilan klarifikasi terhadap komika Panji Pragiwaksono atas 5 laporan polisi, 1 pengaduan atas tayangan pertunjukan Panji yakni Mensrea. Surat panggilan sudah dikirim kepada Panji untuk hadir Jumat besok, di mana sebelumnya Panji memenuhi panggilan Barreskrim Polri. Panji diperiksa terkait kasus dugaan penghinaan yang dilaporkan Aliansi Pemuda Toraja. Panji diperiksa terkait dugaan penghinaan atau ujaran kebencian bermuatan sara terhadap masyarakat Toraja yang dilaporkan November 2025 lalu, di mana dalam pemeriksaan ini dicecar Panji dengan 48 pertanyaan. Saudara PP diminta untuk diundang untuk hadir klarifikasi pada hari Jumat
tanggal 6 Januari 2026 pukul 10.00 WIB. Undangan klarifikasi atas 5 laporan polisi yang ada. Jadi, untuk proses, ini kan undangan klarifikasi, karena yang dilaporkan adalah objek yang sama, sehingga penyidik berpikir untuk penghematan waktu dipanggil secara satu waktu dalam 5 perkara. Aliansi Pemuda Toraja selaku pelapor kasus komika Panji Pragiwaksono angkat bicara pasca pemeriksaan Panji di Bareskrim Polri. Menanggapi pemeriksaan komika Panji Pragiwaksono di Bareskrim Polri beberapa hari lalu, Aliansi Pemuda Toraja selaku pelapor menegaskan kasus ini tidak lahir dari sikap anti dialog masyarakat adat Toraja. Sudah sejak awal, ruang klarifikasi dan penyelesaian secara adat telah dibuka masyarakat adat, tokoh adat, dan para tetua adat serta pemuda Toraja, namun dialog itu tidak mendapatkan titik terang. Sehingga pemuda Toraja menjadikan jalur hukum sebagai upaya untuk menempuh jalan terakhir yang sah dan konstitusional. Sebelumnya, Panji Pragiwaksono dilaporkan Aliansi Pemuda Toraja atas materi stand-up komedi dalam pertunjukan bertajuk Mesake Bangsaku pada 2013 lalu. Pasca pemeriksaan Panji di Bareskrim, perlu kami tegaskan bahwa kasus ini tidak lahir dari sikap anti dialog masyarakat adat. Sejak awal, ruang-ruang klarifikasi dan penyelesaian secara adat telah dibuka oleh masyarakat adat, tokoh-tokoh adat dan juga para tetua adat. Namun dialog tersebut tersumbat karena tidak adanya etikat baik untuk memahami keberatan masyarakat dan menghormati mekanisme adat yang hidup. Ini yang membuat kami terus melihat proses hukum yang sedang berjalan ini. Kritik pedas soal hukum kembali disampaikan mantan Ketua KPK Abraham Samad. Abraham menegaskan indeks persepsi memprihatinkan bukan sekedar angka, tapi bisa berdampak serius pada kepastian dunia usaha. Penegasan itu disampaikan Abraham Samad dalam diskusi panel yang digelar di Jakarta. Abraham menilai lemahnya penegakan hukum bersumber dari praktek korupsi di lingkungan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Senada dengan itu, dosen hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, menyebut kondisi penegakan hukum saat ini sudah menyimpang dari prosedur yang benar. Ferry mencontohkan praktek persidangan hingga dini hari dinilai merugikan terdakwa dan penasihat hukum, serta mencederai prinsip-prinsip keadilan. Karena IPK kita masih rendah, maka kita harus merubah strategi pemberantasan korupsi kita. Kita harus fokus kepada area-area tertentu. Oleh karena itu, kalau Anda lihat apa yang diamanahkan oleh United Nations Convention Against Corruption, itu dia mensyaratkan kalau IPK mau cepat naik secara drastis, maka harus menyentuh yang namanya judicial corruption. Selain judicial corruption, ada 4 lagi. Foreign bribery, kemudian trading influence, kemudian illicit enrichment, dan yang keempat commercial bribery. Itu yang ada diamanahkan. beberapa contoh, jadi yang saya presentasikan itu hasil penelitian, yaitu hipotesa belum selesai ya. Yang kita lihat itu tidak profesional. Misalnya ada perkara persidangan sampai jam 2 malam. Itu apa-apaan, itu hak terdakwa untuk dilindungi. Dalam studi ya, batas waktu profesional itu jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Nah, Indonesia mengabaikan prinsip itu hingga jam 2 malam. Bagaimana orang akan fokus membela dirinya kalau sebuah perkara ditangani sampai jam 2 malam? Pemirsa, viral video mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu anggota Intel di sebuah warung makan saat berkunjung ke Karanganyar, Jawa Tengah. Menariknya, Anies bahkan ajak ketiga anggota Intel itu foto-foto bareng. Ayo bareng-bareng, yang tugas malah nggak difoto. What? Ayo foto bareng-bareng. Ayo sini. Nah, daripada sembunyi-sembunyi toh, kita enakan foto bareng, Mas. Iya, inilah dia pemirsa momen pertemuan Anies bersama anggota yang diduga anggota Intel ya. Anies menyalami mereka seperti yang kita dengar tadi dan langsung yuk foto-foto bareng yang lagi bertugas, kata Anies Baswedan. Anies juga berseloroh ya, daripada sembunyi-sembunyi mending kita foto bareng aja. Anies lalu menyebut tempat mereka bertugas di mana. Nah, daripada sembunyi-sembunyi. Dan ini sudah diklarifikasi. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Andi Sulistyo, ketiga orang yang foto dengan Anies Baswedan merupakan anggota Intel. Wah, benar berarti ya. Ketiganya merupakan anggota Intel Kodim Karanganyar dan ketiganya
tidak sedang bertugas, kebetulan sedang makan. Katanya sedang makan siang. Nah, pas makan siang di warung makan yang sama, kebetulan bertemu dengan Anies Baswedan dan tidak mengetahui kedatangan Anies. Jadi ketiga orang tersebut memang anggota Intel Kodim Karanganyar, tapi lagi makan, tidak lagi bertugas. Ketemu Pak Anies dan diajak foto bareng dengan Anies Baswedan. Informasinya begitu. Baik, pemirsa, informasi berikutnya ini tentang peristiwa yang menyakitkan ya. Polisi selidiki meninggalnya siswa SD di Ngada NTT yang diduga mengakhiri hidupnya akibat tak mampu membeli buku. Seperti apa lengkapnya di Sindo Prime.